Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Tamalandrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi dan salam sejahtera. Jemaat yang kekasih, limpah sukacita kita alami pagi ini. Tuhan memperkenankan kita boleh melewati malam karunia-Nya dan tentu menghadirkan hari baru dengan jaminan berkat yang baru dari Tuhan. Kita awali hidup hari ini dengan sapaan firman Tuhan. Sapaan firman Tuhan pagi ini dari Kitab Imamat pasal 25 ayat 26 sampai 28. Firman Tuhan berbunyi, apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jika ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Saudara jemaat Tuhan, ini nas firman Tuhan yang akan menyapa kehidupan kita, mengawali hidup hari ini. Ketegasan Allah yang berimbas kasih. Saudara, orang Israel mengenal satu tahun yang disebut dengan tahun Yobel. Tahun ini dirayakan oleh umat Israel sebagai salah satu perayaan keagamaan dalam tradisi Yahudi. Dirayakan satu kali dalam setiap 50 tahun dan menjadi puncak setelah melewati siklus 7 kali tahun Sabat. Saudara pasti bertanya, apa yang membuat tahun Yobel menjadi begitu penting? Tahun Yobel adalah tahun pembebasan. Tahun Yobel ini Tuhan memerintahkan semua budak Israel harus dilepaskan. Setiap orang harus masing-masing pulang ke tanah miliknya kepada kaumnya. Dan semua harta warisan yang telah dibeli harus dikembalikan dengan cuma-cuma. Tahun Yobel menjadi tahun di mana Tuhan menunjukkan ketegasan, tapi dalam kemurahan hatinya, untuk menjamin hak-hak kehidupan setiap orang. Semua dengan pembacaan kita dalam Imamat 25, 26 sampai 28 menunjukkan kedaulatan Tuhan terhadap kehidupan umat manusia secara umum dan juga dalam kehidupan orang Israel khususnya. Nyata di tengah-tengah ketegasannya, Tuhan ingat bahwa umat Israel dan sesungguhnya kita semuanya adalah orang asing dan pendatang di dunia. Dan karena itu salah satu cara untuk tetap bertahan hidup adalah dengan mengusahakan tanah di dunia ini. Tapi persoalan kemudian adalah ketika ada orang oleh karena satu dan lain hal harus kehilangan tanah milik pusakanya, lalu dia menjadi budak oleh orang lain. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki dan mengusahakan tanah untuk hidupnya? Karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan hidup sehari-hari manusia. Dan Ia menyediakan bahkan menjamin hak hidup setiap orang. Yang menjadi tanggung jawab manusia adalah untuk bekerja dan mengusahakan sambil terus memperhatikan sesama manusia yang berkekurangan dan yang membutuhkan. Tahun Yobel menjadi cerminan bahwa Allah begitu peduli kepada semua orang, supaya di tengah-tengah kehidupan umatnya Israel ada keseimbangan. Tidak ada orang yang terlalu kaya, tetapi juga tidak ada orang yang miskin dan menderita. Karena itu masing-masing orang punya bagian. Karena itu Allah sangat menentang ketika ada orang merampas dan bahkan memiliki dan menikmati apa yang semestinya dinikmati dan dimiliki oleh orang lain. Melalui hadirnya tahun Yobel yang dalam 50 tahun sekali diperingati oleh umat Israel, menegaskan bahwa Allah benar-benar sangat peduli kepada kehidupan orang, sebab milik semua di dunia ini adalah Tuhan. Tuhan yang mempunyai segalanya. Juga Tuhan menyatakan bahwa untuk
terus menyatakan dan menunjukkan kasih setianya, maka orang harus terus berupaya mengusahakan bekerja untuk kehidupannya di tengah-tengah dunia ini yang Tuhan sudah hadirkan. Bapak Ibu Saudara, akhirnya firman ini mau memberikan kita jaminan bahwa dalam ketegasan dan kasih karunia Allah terus hadir memperhatikan setiap kehidupan kita yang tertindas, yang tertawan, terbelenggu oleh berbagai hal. Ada tawaran Tuhan, ada pembebasan dari Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kita semuanya memperoleh pembebasan, bukan hanya dari sisi material dan kehidupan dunia, tapi juga pembebasan dari kuasa dosa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur firman-Mu sudah hadir menyapa kehidupan iman kami. Melalui firman-Mu kami diingatkan, tetapi juga dinasihati untuk tidak serakah, untuk tidak memiliki selamanya milik orang lain. Melalui tahun Yobel menjadi penegasan bahwa Allah dalam ketegasannya, tetapi juga dalam kasih-Nya yang berimbas kepada setiap orang yang tertawan, budak, dibebaskan, diberikan kehidupan baru, kembali ke tanah, kembali ke kaumnya. Melalui prinsip firman, kiranya kami pun belajar terus peduli kepada kehidupan orang, berbagi dan mengerti, memahami kekurangan dan penderitaan orang lain di sekitar kami. Bapa, untuk perjalanan hidup sehari ini, kami awali dengan perkenaan. Jika Tuhan yang mengawali kehidupan kami percaya sepanjang hari ini kami akan berjumpa dengan sukacita. Jika Tuhan yang memulai kehidupan kami pagi ini, kami percaya sepanjang hari ini kami akan menikmati sukacita, berkat melimpah. Karena itu berkati seluruh jemaat-Mu, baik mereka di rumah, orang tua yang lanjut usia, ibu-ibu rumah tangga, anak-anak, balita, berkati lindungi. Yang dalam perjalanan, yang bekerja di kantor, di tempat-tempat kerja, di tempat usaha, Tuhan berkati seluruh jemaat. Hadirkan damai sejahtera dalam hidup mereka, supaya dengan damai mereka boleh hidup tenang menjalani membara kehidupan yang Tuhan beri di dunia ini. Jemaat-Mu yang sakit kami terus menerus topang dalam doa. Suatu saat nanti Tuhan berkarya, yang lemah, yang sakit pulih, semangat, bahkan lebih lagi boleh memandang kehidupan yang indah dalam rancangan Tuhan. Ini doa kami, harapan kerinduan untuk kebaikan dan berkat Tuhan hari ini. Kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.